Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah kita pada malam hari ini, atau di dalam ibadah Sabat kita malam hari ini, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang banyak yang diundang atau banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Mari kita bersama-sama mendasari firman Elohim pada malam hari ini di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal ke-22 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama saudara ya. Kitab Matai pasal ke-22 ayat yang ke-14. Sudah ketemu semua? Sudah ya, kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin ayat ini pasti tidak asing di telinga kita. Dan mungkin sekarang ini saudara, ada di antara kita yang merasa, Pak, orang yang dipilih untuk diselamatkan itu aku Pak. Saya katakan sah-sah saja atau boleh-boleh saja saudara berpikir demikian. Tetapi di sini saya ingin memberitahu saudara bahwa sekalipun sekarang ini kita sudah percaya Bapak Yahweh, saudara itu jangan over percaya diri dulu bahwa saudara termasuk orang yang dipilih. Karena apa? Karena saya sudah pernah memberitahu bahwa pengagung Yahweh dan pengagung nama Yahweh itu sama atau tidak saudara? Tidak sama. Pengagung Yahweh sejati itu adalah orang yang sangat mencintai Torah. Dan orang yang akan berusaha melakukan Torah yang dia cintai. Sekalipun dia tahu untuk melakukan Torah itu bukan perkara yang mudah. Tapi kalau pengagung nama Yahweh, itu orang yang tidak merasa punya kebutuhan untuk melakukan Torah. Buat pengagung nama Yahweh, dia hanya berpikir pokok cukup aku kenal nama Yahweh, aku menerima nama Yahweh dan Yesua, maka di situ aku pasti diselamatkan. Tetapi saya katakan, kata siapa kita hanya mengenal nama Yahweh dan Yesua kita akan diselamatkan. Tidak semudah itu saudara. Jadi sekali lagi di tempat ini kita selalu diberitahu, buatlah satu pertanyaan. Ketika sekarang ini kita sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua, tapi kita itu masih sebatas pengagung nama Yahweh atau sudah jadi pengagung Yahweh. Dan selama saudara hanya jadi pengagung nama Yahweh, saudara itu tidak akan bisa masuk dalam kategori orang yang dipilih untuk diselamatkan. Ya, setelah saudara itu coba mendeteksi, ternyata di situ saudara tidak pernah berusaha mencintai dan melakukan Torah. Yang kemudian orang-orang percaya Bapak Yahweh yang tidak pernah melakukan Torah itu saya sebut sebagai pengagung nama Yahweh. Selama saudara hanya jadi pengagung nama Yahweh, saudara itu tidak akan masuk dalam kategori orang yang dipilih untuk diselamatkan. Dipanggil memang iya, tapi untuk dipilih itu belum tentu. Di dalam kitab Matai pasal ke-22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14 saudara. Andai kata kita membaca ayat ini secara keseluruhan, maka di situ saudara kita akan bisa melihat dengan jelas bahwa pesta perkawinan yang diadakan oleh seorang raja, yang kemudian saya sebut pesta perkawinan yang diadakan oleh seorang raja itu dengan pesta raja, itu adalah sebuah gambaran dari kerajaan surga. Atau pesta perkawinan yang diadakan oleh seorang raja atau pesta raja ini sebetulnya gambaran dari keselamatan. Dan orang-orang yang diundang di pesta itu dan yang tetap ada di pesta itu
dan tidak diusir keluar dari pesta itu, itulah gambaran dari orang-orang yang diselamatkan. Kenapa saya katakan orang-orang yang diundang ke pesta raja, tapi sampai acara itu selesai, orang-orang itu tetap ada di dalam pesta itu, dan dia tidak diusir keluar dari pesta itu. Saya sebut ini adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Bahkan bukan akan, tapi itu adalah orang-orang yang sebetulnya orang-orang yang diselamatkan. Karena kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-11, di dalam pesta itu ada satu orang yang diseret keluar, diusir saudara, dari pesta tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, kalau saja kita itu membaca kitab Matius 22 ayat pertama sampai dengan yang ke-14, satu perikop ini, di situ kita akan bisa melihat dengan jelas bahwa pesta perkawinan yang diadakan oleh seorang raja atau pesta raja di situ, itu adalah sebuah gambaran tentang kerajaan surga atau bayangan dari kerajaan surga. Dan kalau saya katakan itu bayangan atau nubuatan tentang kerajaan surga, itu artinya juga pesta raja itu sebetulnya gambaran dari keselamatan. Karena kalau kita bicara tentang kerajaan surga, mesti berarti bicara soal apa itu? Keselamatan, saudara-saudara sekalian. Dan sekali lagi, orang-orang yang diundang di dalam pesta raja itu, dan mereka tetap mengikuti pesta itu dari awal sampai selesai, dan mereka tidak diusir oleh sang pemilik pesta, itulah orang-orang yang diselamatkan. Nah, akan tetapi saudara-saudara sekalian, pernahkah kita itu merenung siapa orang yang dipanggil dan dipilih itu? Siapa orangnya yang dipanggil dan siapa orangnya yang dipilih? Karena kalau kita melihat di ayat yang ke-14 tadi, di situ sangat jelas bahwa antara orang yang dipanggil dengan orang yang dipilih, orangnya itu tidak sama, saudara. Di ayat 14 yang kita baca tadi dikatakan apa? Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, ini jelas sebetulnya ayatnya. Bahwa antara orang yang dipanggil dan orang yang dipilih, orangnya sama atau tidak? Tidak sama. Maka ada ayat yang dikatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itu artinya antara orang yang dipanggil dan dipilih, orangnya tidak sama. Nah, kalau tidak sama, lalu siapa sebetulnya orang yang dipanggil dan orang yang dipilih itu? Nah, malam hari ini saudara, kita akan melihat dulu siapakah orangnya yang hanya diundang atau hanya dipanggil tapi tidak dipilih untuk diselamatkan. Yang pertama, kita bisa melihat orangnya itu dari kitab Matius pasal ke-22 ayat yang ke-11. Kalau saudara mau lihat siapa sih orangnya yang hanya dipanggil tapi tidak dipilih untuk diselamatkan, itu bisa saudara lihat di dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-11. Di situ kita akan menemukan satu orang yang diundang, satu orang yang datang ke acara pesta raja, yang kemudian pesta raja itu saya sebut dengan pesta keselamatan. Tapi sayang saudara, orang itu baru datang sebentar, tapi tiba-tiba orang itu diseret keluar terus diusir sama sang raja yang mengadakan pesta tersebut. Bahkan kepada orang yang diusir ini, sang raja itu ngomong apa saudara? Campakkan orang ini ke dalam kegelapan. Di mana di dalam kegelapan itu hanya ada tangisan, ratapan, dan kertak gigi yang begitu mengerikan. Pertanyaannya sekarang, siapakah orang yang diusir itu? Dan orang yang diusir itu adalah orang yang salah kostum. Orang yang tidak memakai baju pesta. Siapa ini saudara? Jadi yang pertama
yang diundang ke pesta perkawinan tapi diusir, yang diundang ke pesta keselamatan tapi tidak diselamatkan adalah orang yang salah apa itu? Salah kostum, salah apa? Baju, saudara. Nah, cuman pertanyaannya, orang yang salah kostum ini siapa? Orang yang salah kostum ini, dia adalah orang yang tidak niat datang ke pesta raja. Dia tidak niat datang ke pesta keselamatan. Orang itu tahu pesta raja atau pesta keselamatan itu, yang mengadakan itu seorang raja yang namanya raja siapa? Yahweh. Nah, seharusnya kalau orang itu tahu pesta keselamatan itu yang mengadakan raja Yahweh, seharusnya orang itu pakai pakaian yang sama dengan yang mengundang, atau saya sebut seharusnya dress code-nya itu disamakan. Seharusnya orang itu pakai pakaian pesta yang stylenya Ibrani, pakai pakaian pesta yang modelnya Ibrani, gaya Ibrani gitu loh saudara. Karena di pesta Raja Yahweh dress code-nya apa ini? Ibrani apa Yunani? Ibrani. Tapi ternyata pakaian yang dipakai orang itu pakaian Yunani, yang sebetulnya saya katakan pakaian Yunani yang dia pakai itu sebetulnya pakaian yang sudah usang dan tidak layak dipakai dalam pestanya Raja Yahweh. Pakaian Yunani itu tidak layak dipakai dalam pesta keselamatan. Dress code itu artinya style atau model pakaian yang ditetapkan untuk satu acara. Ya, barangkali ada yang tidak paham, dress code itu apa toh? Dress code itu style atau model pakaian yang ditetapkan untuk satu acara. Saya ambil contoh gampangnya begini saudara. Setiap kali kita masuk dalam perayaan 7 hari raya, biasanya kita selalu diberitahu apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan bersama-sama memperingati atau merayakan hari raya yang pertama, yaitu hari raya Pesah. Nah, mohon Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengusahakan memakai baju atau atasan yang berwarna putih. Nah, ketika kita diminta untuk pakai baju atau atasan yang berwarna putih, itulah yang disebut dengan dress code. Jadi ketika bajunya atau atasannya itu mau diseragamkan warna putih semua, itulah yang dimaksud dengan dress code. Nah, tapi karena orang ini tidak niat datang ke pesta raja, makanya dia pakai pakaian apa? Pakai pakaiannya itu asal-asalan saudara. Pokok aku diundang, wis mangkat sakenone. Yang bikin pesta bilangnya pakai dress code Ibrani, tapi dia pakainya dress code apa? Yunani. Saudara tahu ini gambaran siapa? Ini adalah gambaran dari orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, orang yang sudah dibaptis pembaruan, tapi sayang dia tidak mau ganti baju. Dia tidak mau pakai baju Ibrani, tapi dia masih suka pakai baju lusuhnya yang dari Yunani. Dia tidak mau, begitu dia terima Bapak Yahweh dan Yesua, harusnya baju imannya itu juga diganti. Bukan lagi pakai baju Yunani, tapi pakai baju yang apa? Ibrani. Tapi orang ini tidak mau saudara. Dia lebih memilih, sing penting aku kenal nama Yahweh dan Yesua, wis ora popo. Aku isih panggil-panggil Allah dan Yesus Kristus juga tidak apa-apa. Ini orang yang saya sebut, dia sudah percaya Bapak Yahweh. Bahkan dia juga orang yang sudah dimeterai dalam baptisan pembaruan. Cuman orang ini tidak mau ganti baju saudara. Dia masih nyaman dengan baju lamanya. Yang sebetulnya baju lamanya yang dari Yunani itu sudah usang. Dan itu tidak layak. Baju itu dipakai masuk dalam pesta raja. Maka begitu raja melihat, lo sing lainnya pakai baju bagus-bagus, pakai baju pesta yang benar, dress code-nya sesuai lah. Kok iki ana wong siji nyelampar
langsung dipanggil itu tentaranya, bawa keluar orang itu dan campakkan orang itu dalam kegelapan. Ini orang yang tidak mau pakai baju Ibrani, saudara, tapi masih suka pakai baju lamanya yang sudah lusuh yang dari Yunani. Nah, dari sini saudara, kita bisa melihat dengan jelas bahwa saudara yang sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua, tapi selama saudara itu percayanya tidak niat, saudara tidak sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh dan Yesua, saudara masih sembah-sembah berhala yang dari Yunani, saudara tidak layak masuk dalam pestanya Raja Yahweh. Perhatikan ini baik-baik. Saudara sudah di dalam Bapak Yahweh, tapi saudara tidak niat dengan Bapak Yahweh, saudara tidak sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh, tapi saudara masih sembah-sembah berhala yang dari Yunani, saudara akan punya nasib yang sama seperti orang ini. Orang yang tidak layak masuk dalam pestanya Raja Yahweh, saudara justru akan diusir. Karena apa? Karena pakaianmu bukan pakaian Ibrani. Imanmu itu bukan iman yang mengakar kuat ke Ibrani, tapi iman apa? Iman tahu campur. Ibrani iya, Yunani iya. Yesua iya, Yesus juga iya. Yahweh iya, Allah iya. Yesua iya, Yesus juga iya. Terus masih suka apa? Ikut merayakan Natal 25 Desember. Sekalipun orang itu sudah tahu juru selamat yang bernama Yesua itu tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember. Iman yang seperti ini saudara, ini tidak akan layak masuk dalam pestanya Raja Yahweh. Tidak akan layak. Dan kalau kita bicara soal pakaian saudara, saya jadi ingat dengan pakaian atau baju yang dipakaikan ke Dewa Mitra yang mereknya apa? Saya kan sering memberitahu siapa di balik Yesus itu sebetulnya. Dan kalau kita bicara soal pakaian, saya jadi ingat dengan pakaian atau baju yang dipakaikan ke Dewa Mitra yang mereknya Yesus. Yesus itu siapa? Yesus. Kalau kita perhatikan, bukankah baju yang namanya Yesus atau Yesus itu sebetulnya baju yang dibuat khusus untuk menutupi kedewaannya Dewa Mitra. Karena sebetulnya di balik Yesus itu adalah sosok dewa yang namanya Dewa Mitra. Kenapa kok yang diambil Dewa Mitra? Karena Dewa Mitra itu punya ciri-ciri atau identitas yang sama persis plek dengan Yesua. Nah, karena orang Yunani dan Romawi itu punya kepentingan mau menguasai dunia, maka dia comot satu dewa ini yang namanya Dewa Mitra, yaitu dewanya agama Vedic India. Kemudian Dewa Mitra itu supaya tidak kelihatan kedewaannya dibikinkan apa tadi? Dibikinkan baju, begini loh saudara. Untuk menutupi apa? Kedewaannya. Nah, kenapa kok mesti dibikinkan baju? Karena ternyata pada waktu itu, ketika Dewa Mitra itu disodorkan ke orang-orang yang percaya Bapak Yahweh, nih sembah Dewa Mitra saja. Sama, iki podo karo Yesua. Waktu itu terjadi penolakan besar-besaran saudara. Karena apa? Karena orang yang percaya Yesua itu ngomong, buat apa kami nyembah dewa kalau ada Tuhan? Buat apa kami nyembah yang lebih rendah kalau ada yang lebih tinggi? Kan dewa itu strukturnya satu tingkat di bawah Tuhan. Maka saat itu terjadi penolakan besar-besaran. Nah, supaya Dewa Mitra ini bisa diterima oleh orang-orang yang percaya Yesua, Dewa Mitra dibikinkan apa? Dibikinkan baju untuk menutupi kedewaannya. Dan baju itu dikasih merek. Di kerahnya sini ada mereknya. Mereknya apa? Yesus atau Yesus. Dan sebetulnya itulah baju Yunani yang sama yang masih saudara pakai. Kalau saudara itu sudah percaya Bapak Yahweh tapi masih suka panggil-panggil Yesus atau Yesus.
Dan itu juga baju Yunani yang sama yang masih saudara pakai. Ketika saudara sudah percaya Bapa Yahweh, tapi saudara masih merayakan Natal 25 Desember. Saudara masih merayakan Paskah yang keliru. Heran saya saudara. Ada orang yang sudah dimeterai nama Yahweh lewat baptisan pembaruan, tapi masih ikut merayakan Paskah yang keliru. Dikasih tahu kita akan merayakan Paskah di tanggal yang benar, yaitu tanggal 14 bulan pertama atau bulan Nisan, malah tidak datang. Tapi malah datang ke acara Paskahannya Kristen, sing salah. Yang secara tanggal sudah salah dan secara peringatannya juga salah. Peringatannya Paskah Kristen itu untuk memperingati kebangkitan Juru Selamat. Padahal Paskah yang benar itu bukan untuk memperingati kebangkitan, tapi kematian Yesua. Kalau mau memperingati kebangkitan, yang benar itu dirayakan pakai perayaan Yom Habikurim atau Hari Raya Buah Sulung. Dan itu digenapi oleh Yesua. Artinya Yesua itu jadi yang sulung atau yang pertama yang bangkit dari kematian. Tapi saya perhatikan orang yang sudah dimeterai ini malah ikut-ikutan Paskahnya Kristen yang salah. Malah ikut-ikutan cari apa? Cari telur. Terus begitu dapat telur, orangnya senang teriak-teriak, "Weh, aku dapat 10 telur." Lah padahal telur itu siapa? Telur itu sebetulnya manifestasi dari Dewi Asitoret, Dewi kesuburan. Gitu loh. Ceritanya di Paskah itu dibelokkan apa? Waktu Paskah saat itu turunlah dari langit sebuah telur. Kemudian telur itu retak, pecah dan keluar Dewi Asitoret. Makanya orang Kristen kalau setiap perayaan Paskah selalu mengucapkannya apa? Happy Easter. Easter itu dari mana? Easter itu dari Asitoret. Nah, Asitoret itu siapa? Asitoret itu setan. Berarti kalau orang Paskah cari telur, entuk ndok, entuk telur, sebetulnya entuk siapa itu? Entuk setan. Nah nanti kalau telurnya dibawa pulang, direbus, dimakan, berarti makan siapa? Ya makan setan, mangan setan gitu loh. Lah mangan setan kok bangga. Ini tidak bisa dipungkiri. Telur yang dipuja-puja, yang dicari-cari di rumput-rumput yang disembunyikan di balik kayu, di balik pintu, itu sebetulnya Dewi Asitoret. Dan Asitoret itu setan, saudara, bukan siapa-siapa lagi. Dan kalau itu masih dipakai oleh orang yang sudah percaya Bapa Yahweh, saya sebut itulah baju Yunani yang masih sama yang saudara pakai. Ketika saudara itu sudah percaya Bapa Yahweh, tapi saudara masih suka datang ke perayaan hari raya yang tidak sesuai dengan kitab suci. Natal 25 Desember apa itu bukan hari kelahiran Juru Selamat yang benar. Orang Kristen selalu tidak pernah bisa menjawab ketika ditanya oleh orang Islam. Tuhanmu katanya lahir 25 Desember. Tolong tunjukkan ayatnya di dalam kitab sucimu. Orang Kristennya kelakep, tidak bisa jawab. Karena memang Juru Selamat itu tidak pernah lahir tanggal 25 Desember. Mau disiratkan atau disuratkan di dalam kitab suci, tidak ada. Tapi kalau saya ditanya, Juru Selamatmu lahir kapan? Tanggal 15 bulan ke-7 atau bulan Tisri. Tolong tunjukkan, saya akan tunjukkan. Ayatnya ada di dalam kitab Lukas pasal kedua ayat yang pertama. Yang disiratkan dalam kata pada masa itu. Kalau saudara mau lihat, saudara lihat saja di YouTube Kehilat kita tentang cara menghitung kelahiran Juru Selamat yang benar. Di situ sudah saya jelaskan dengan ayat-ayatnya sebagai dasar penjelasannya. Jadi tidak keluar dari kitab suci, saudara. Tapi kalau 25 Desember itu tidak cuma keluar dari kitab suci, tapi tidak ada di dalam kitab suci. Itu karangan manusia. Itu tanggal kelahiran Juru Selamat buatannya Romawi. Dan itu sebetulnya hanya balas jasanya Konstantin yang merasa
utang budi sama orang-orang Kristen gitu loh saudara-saudara sekalian. Ya saudara lihat saja penerangan lengkapnya di dalam video tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sebut itulah baju Yunani yang sama yang masih saudara pakai. Ketika sekarang saudara ini sudah di dalam Bapa Yahweh, tapi saudara masih suka datang ke perayaan hari raya yang tidak sesuai dengan kitab suci. Kalau saudara sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, tapi saudara masih datang Natalan, tahu saudara? Saudara itu sebetulnya sedang pakai baju rangkep-rangkep. Yang dalam Ibrani jaketnya apa? Yunani, saudara-saudara sekalian. Padahal baju Yunani itu sudah usang, sudah tidak layak dipakai untuk datang ke pestanya Raja Yahweh. Baju Yunani itu sudah usang, tidak layak. Saudara bisa lihat orang ini. Kenapa orang ini diusir? Lawang yang bikin pesta itu Raja Yahweh. Tentunya dress code-nya, kode pakaiannya, style pakaiannya, style apa? Ibrani lah. Ini malah dengan percaya diri datang pakai apa? Pakai baju Yunani. Yo diusir, metu kowe. Kamu salah masuk pesta, gitu loh. Di sini pestanya dress code-nya itu dress code Ibrani. Dan dress code Ibrani atau pakaian atau baju Ibrani itu sedang berbicara tentang apa? Akar iman Ibrani. Artinya kalau kita sudah di dalam Bapa Yahweh, acuan kita, pegangan kita, pakem kita, pedoman kita itu juga hanya akar Ibrani saja. Jangan pakai pola Yunani lagi, apalagi pola Arab yang tidak akan pernah ketemu sama sekali dengan iman kita. Nah, sekarang saudara coba perhatikan baik-baik. Melalui orang yang diusir dari pesta raja ini saudara, kita tahu, selama baju saudara itu tidak made in Ibrani, saudara tidak akan pernah layak masuk dalam pesta raja. Tapi justru kalau engkau atau saudara itu tetap memaksa masuk, justru saudara akan diapain? Diusir. Karena yang diizinkan masuk dalam pesta raja Yahweh, siapa? Orang-orang yang pakai baju made in Ibrani. Saudara-saudara sekalian, itu bisa saudara lihat di dalam kitab Matius 22 ayat 11 sampai 13. Ini dinubuatkan di dalam kitab Matius 22 ayat 11 sampai 13. Yang saudara lihat ini, ya, bahwa melalui orang yang diusir dari pesta raja ini sekarang kita tahu, selama baju kita itu tidak made in Ibrani, saudara tidak akan layak masuk dalam pesta raja, tapi justru saudara itu akan diusir keluar. Karena yang diizinkan masuk dalam pesta raja Yahweh hanya orang-orang yang pakai baju made in Ibrani. Yang bajunya didelok kerai made in Yunani, keluar kamu. Kamu tidak layak masuk dalam pesta raja Yahweh. Termasuk orang yang apa? Orang yang pakai rangkepan baju. Atau orang yang pakai baju rangkepan. Dalamnya made in Ibrani, luarnya made in Arab. Ini juga tidak akan diizinkan masuk dalam pesta raja. Siapa itu orangnya yang pakai baju rangkepan dalamnya Ibrani, luarnya Arab itu siapa? Orang yang percaya Bapa Yahweh tapi masih panggil-panggil Allah. Itulah orang yang pakai baju rangkep dua. Yang dalam ini Ibrani, yang luar Arab. Itu adalah orang yang sudah percaya Yahweh dan Yesua tapi masih panggil-panggil Allah. Wong Allah itu dari Arab. Ya kita kembalikan saja Allah itu kepada siapa yang lebih berhak memiliki. Allah itu lebih berhak dimiliki oleh orang Islam. Biarkan Islam memiliki dan menyembah Allah dengan tenang tanpa kita intervensi. Nah, kita kembali ke Tuhan kita sendiri yang namanya Bapa Yahweh. Dan termasuk juga dengan orang yang pakai baju rangkepan. Dalamnya made in Ibrani tapi luarnya made in Cina. Sopo itu saudara?
Orang yang pakai baju rangkepan dalamnya made in Ibrani, luarnya made in Cina itu orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, tapi masih suka kemana? Suka ke kelenteng. Masih suka gongsi facai. Masih suka ikut imlekan. Masih suka ikut sincianan. Yang saya sebut dia pengagung Yahweh, tapi versi apa? Versi Konghucu. Seharusnya pengagung Yahweh itu tidak boleh ada versinya. Pengagung Yahweh ya sudah pengagung Yahweh. Tapi ini saya perhatikan ada pengagung Yahweh versi Konghucu, ada pengagung Yahweh versi Arab, ada pengagung Yahweh versi Kejawen, dan sebagainya. Ya, lucu saudara. Pengagung Yahweh ning masih apa? Panggil-panggil nama Tuhan yang lain. Masih ikut acara dari imannya yang lama. Itu sudah tidak boleh. Maka setiap tahun saudara, begitu masuk Imlek, banyak orang yang ngasih ucapan ke saya, gong sifat saya kohnino, kan begitu. Ya sudah, saya jawab, saya sudah tidak merayakan Imlek lagi, karena Imlek sudah tidak saya imani. Lalu di situ saya jelaskan, sekarang saya sudah jadi orang yang percaya Bapak Yahweh dan Yesua. Dan inilah yang sekarang saya imani dan saya rayakan hari rayanya. Justru di situ saya bisa memberitakan kebenaran, saudara. Saya pakai momen itu, ucapan-ucapan selamat itu untuk memberitakan kebenaran. Oh, jadi begitu ya kok? Iya. Jadi sesuk tahun ngarep, kowe ora usah ngeki gong sifat maneh karo aku ya. Tapi nek ngeki angpo ora apa-apa. Gong sifat ora usah. Nek angpo ndak apa-apa. Jadi termasuk juga orang yang pakai baju rangkepan. Yang dalamnya Ibrani tapi luarnya made in apa? Cina. Itu orang yang siapa tadi? Sudah percaya Bapak Yahweh tapi masih suka kemana? Kelenteng. Masih suka sincianan dan sebagainya. Orang yang imannya rangkep-rangkep seperti ini saudara. Dia tidak akan bisa masuk dalam pestanya Raja Yahweh. Karena yang diizinkan masuk dalam pestanya Raja Yahweh itu hanya orang yang pakai pakaian pesta made in mana tadi? Made in Ibrani. Orang yang diizinkan masuk dalam pestanya Raja Yahweh itu hanya orang yang imannya itu cuma teguh dengan satu iman, yaitu iman di dalam Bapak Yahweh dan iman di dalam Yesua dan Torah. Itulah orang-orang yang hanya diizinkan masuk dalam pestanya Raja Yahweh. Selebihnya dari itu tidak akan boleh diizinkan masuk. Saudara masuk pakai baju rangkep-rangkep lho iki sapa? Melebu kok kelambimu rangkep telu sing jero Ibrani made in Ibrani, sing tengah made in Cina, terus sing tengah meneh made in Yunani, sing ngarep made in Arab. Lah kamu itu siapa? Gitu loh. Kamu itu orang yang percaya kepada siapa? Bapak Yahweh hanya tanya seperti itu. Bapak Yahweh sebagai sang raja yang punya acara itu akan melihat, loh lainnya itu bajunya satu dan itu bagus-bagus, indah-indah semua gaunnya. Gaun pestanya itu bagus-bagus. Lagi kok ana wong siji klambine rangkep telu apa katisen niki. Ya toh, yang dalam bajunya made in Ibrani, sing tengah made in Yunani, sing ngarep made in Arab. Semua Tuhan dipanggil, disembah. Akhirnya jadi orang yang kebingungan sendiri. Jadi orang yang diizinkan masuk dalam pestanya Raja Yahweh, itu cuman orang yang imannya itu cuman teguh dengan satu iman. Yaitu iman di dalam Bapak Yahweh, Yesua dan Torah. Jadi ini adalah orang pertama saudara yang hanya dipanggil tapi tidak dipilih untuk diselamatkan. Karena ternyata orang itu tadi salah apa? Salah kostum, salah baju saudara-saudara sekalian. Lalu yang kedua, siapakah orangnya yang hanya dipanggil tetapi tidak dipilih untuk diselamatkan? Orang itu adalah orang yang tegar tengkuk dengan kebenaran. Huruf Qaf di dalam kata karu yang artinya called atau dipanggil dengan artinya oksipet
dan the back of the head atau tengkuk dan bagian belakang kepala. Arti-arti ini memberitahu kepada kita. Dan ini saudara, ini adalah gambaran dari orang yang sudah dikasih tahu keselamatan itu cuma di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, dan itu sesuai dengan kitab suci, tapi ternyata orang itu tetap tegar tengkuk, mengeraskan jantung dan mengeraskan tengkuknya menolak kebenaran itu. Jadi yang kedua ini adalah gambaran dari orang yang sudah dikasih tahu keselamatan. Tahu enggak kamu? Keselamatan itu sebetulnya cuma di dalam nama Yahweh dan Yesua. Kamu tahu ketika Kefa atau Petrus itu mengatakan, sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan. Kamu tahu nama siapakah itu? Nama itu adalah nama Yesua. Orang ini sudah dikasih tahu. Dan apa yang dikasih tahukan ke orang ini sesuai dengan kitab suci. Tentunya kitab suci yang berbahasa Ibrani. Tapi rupanya orang ini tetap tegar tengkuk. Tengkuknya tegar-tegar. Dia tetap mengeraskan jantungnya dan dia tetap mengeraskan apa? Tengkuknya menolak kebenaran itu. Orang model seperti ini saudara. Kalau sampai detik akhir nafas kehidupannya, dia tetap tidak membuka jantung hatinya untuk Bapa Yahweh dan Yesua. Dia tidak dimeterai dalam meterai baptisan yang benar. Orang itu bisa saya pastikan dia pasti akan mati dalam kesalahannya. Dan ketika dia mati dalam kesalahannya, jiwanya tidak akan pernah diselamatkan. Ya, jadi saudara yang termasuk tipe orang yang kedua ini, saudara yang termasuk orang yang tegar tengkuk dengan kebenaran nama Yahweh dan Yesua, saudara boleh sekarang mengeraskan jantung dan mengeraskan tengkuk saudara untuk menolak Bapa Yahweh dan Yesua. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Kalau sampai detik akhir nafas kehidupanmu engkau tetap mengeraskan, tidak mau menerima Bapa Yahweh dan Yesua, saya bisa pastikan jatahmu kemana. Saya sudah tahu, jatahmu mesti neraka. Karena apa? Sang pemilik Syamayim itu cuman Bapa Yahweh. Juru selamat itu Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah. Sesuai kitab Yesaya 43 ayat 11 dan Yohanan 10 ayat 30. Pemilik surga itu Bapa Yahweh. Saudara menolak Yahweh dan Yesua sampai di detik akhir nafas kehidupanmu, saudara tidak akan pernah selamat dan jiwamu pasti tidak akan selamat. Ini yang kedua. Lalu siapa juga orang yang hanya dipanggil, tetapi orang itu ternyata setelah dia dipanggil, dia datang dari jauh-jauh, tapi begitu dia sampai ternyata dia tidak diselamatkan. Yang berikutnya orang yang hanya dipanggil tetapi tidak diselamatkan adalah orang yang imannya tidak bergerak maju, hanya berkutat di satu masalah. Huruf Qaf di dalam kata garu yang artinya dipanggil dengan artinya to move in a circle atau bergerak di dalam lingkaran. Arti huruf Qaf ini juga memberitahu kepada kita. To move in a circle atau bergerak dalam lingkaran. Memang saya katakan bergerak dalam lingkaran itu berbicara tentang perspektif atau sudut pandang Ibrani. Di mana perspektif atau sudut pandang Ibrani ketika melihat satu masalah atau persoalan, perspektif Ibrani itu selalu melihat persoalan atau masalah itu dari berbagai sisi. Nah, karena perspektif Ibrani itu melihat satu masalah atau persoalan itu dari berbagai sisi, itulah yang disebut dengan circle. Circle itu artinya apa sih? Circle itu lingkaran. Lingkaran itulah keliling, saudara. Lingkaran itu keliling. Nah, lingkaran yang keliling itu gambaran dari perspektif Ibrani atau sudut pandang Ibrani ketika melihat satu pokok masalah atau persoalan. Di mana perspektif Ibrani itu selalu melihat satu masalah dari berbagai
sudut atau berbagai sisi, tidak seperti pola Yunani yang hanya melihat satu masalah hanya dari satu atau dua sisi. Nah, jadi bergerak dalam lingkaran, sekali lagi, itu memang sedang berbicara tentang perspektif atau sudut pandang Ibrani. Tapi bergerak dalam lingkaran di sini, ini juga berbicara tentang orang yang imannya itu tidak bergerak maju, alias apa? Berputar-putar atau berkutat hanya di satu hal, hanya di satu masalah. Jadi circle di situ itu juga berbicara tentang orang yang imannya tidak bergerak maju, alias berkutat di satu masalah saja. Dan ini saudara, persis seperti orang yang pernah saya saksikan. Begitu saya membaptis orang itu, saya perhatikan orang itu setelah saya baptis pembaruan. Saya perhatikan orang itu tidak bergerak maju mengenal Bapa Yahweh dan Yesua lebih dalam. Tapi saya perhatikan orang ini cuman berkutat di masalah penyebutan YHWH. Anehnya, itu justru ditanyakan setelah dia menerima baptisan pembaruan. Dia mengatakan, mohon maaf Pak Nino, saya belum bisa ikut ibadah. Karena terus terang saya itu masih bingung soal penyebutan YHWH. Yang benar YHWH itu disebutnya Yahweh, Yahwah, Jehovah, Jehovah, atau apa. Nah saya itu tidak mau sampai salah Pak. Tapi saya sebut saudara, orang ini setelah saya baptis pembaruan kok malah tidak bergerak maju imannya ya. Kenapa orang ini setelah dia terima baptis pembaruan, seharusnya imannya itu bergerak maju. Dia harusnya bergerak maju mengenal Bapa Yahweh dan Yesua itu lebih dalam. Tapi justru saya perhatikan orang ini cuman berkutat di masalah penyebutan YHWH. Dan saya katakan orang yang hanya berkutat di masalah penyebutan YHWH, orang seperti ini akan sangat sulit untuk orang itu nantinya diselamatkan. Kenapa orang yang berkutat di masalah penyebutan YHWH itu sulit untuk diselamatkan? Karena pengetahuannya akan keselamatan itu masih kurang, saudara. Ya, kalau orang hanya berkutat di soal penyebutan YHWH, otomatis konsentrasinya kemana? Ke rahasia-rahasia akar Ibrani yang lain atau cuman ke masalah penyebutan YHWH? Hanya di masalah penyebutan YHWH. Konsentrasinya, pikirannya itu hanya terarah ke soal penyebutan YHWH. Gitu loh. Nah kalau konsentrasi pikirannya itu hanya terpusat ke soal penyebutan YHWH, otomatis pengetahuan-pengetahuan lainnya itu akan kurang. Pengetahuan keselamatan yang lainnya itu akan kurang. Sehingga ketika pengetahuannya itu kurang, orang itu kalau dia tetap seperti itu dan dia tidak segera sadar, maka tidak menutup kemungkinan orang itu bisa saja menggenapi Hosea 4 ayat 6. Orang yang binasa karena kurang pengetahuan. Nah karena apa? Karena orang itu cuman berkutat di soal penyebutan YHWH. Lawong orang yang sudah memanggil nama Yahweh saja itu belum tentu diselamatkan, apalagi yang masih berkutat di soal penyebutan YHWH. Orang yang sudah nyebut nama Yahweh itu saja belum tentu diselamatkan loh. Kalau orang itu tidak bisa melakukan kitab Romiim atau kitab Roma 8 ayat yang pertama. Tapi tentunya dari kitab yang terjemahnya benar, dari kitab ILT. Orang yang sudah nyebut nama Yahweh, kalau dia hidupnya tidak seperti kitab Roma 8 ayat yang pertama, orang itu saja belum tentu diselamatkan. Apalagi orang yang masih berkutat di soal penyebutan YHWH. Nah karena dia masih berkutat soal YHWH, jadinya apa saudara? Jadinya dia tidak ngerti. Ada pengetahuan-pengetahuan lain yang harus dia tahu dan harus dia lakukan supaya pengetahuan itu bisa membawa orang itu kepada keselamatan. Tapi karena pikirannya itu masih terpusat
ke soal penyebutan YHWH, jadinya dia tidak pusing, dia tidak mau mempelajari yang lain. Padahal saya sering memberitahu apa? Kalau kita mau sampai kepada keselamatan kita yang saya sering kali ilustrasikan, kalau keselamatan kita itu ada di pintu masuk kehilat ini, sedangkan kita ada di tempat ini, tapi di tengah-tengah antara kita dan pintu kehilat yang adalah keselamatan itu, di tengah-tengah ini satu lautan yang luas. Apa kita bisa, saudara, langsung lari ke situ, ke keselamatan itu? Tidak bisa. Kita butuh tapak-tapak, kita butuh perahu-perahu, kita butuh skoci-skoci, atau bahkan mungkin kita butuh kapal-kapal supaya kita bisa menapak ke kapal satu, kapal kedua, kapal ketiga, sampai kapal yang terakhir, sampai akhirnya kita sampai di mana? Keselamatan kita. Nah, tapak-tapak kita yang harus kita injak, itu pengetahuan-pengetahuan lainnya tentang akar Ibrani, tentang rahasia kerajaan Elohim yang harus kita cari tahu juga supaya kita bisa sampai kemana tadi? Ke keselamatan itu. Tapi kalau orang konsennya, pusingnya masih soal penyebutan YHWH, ya sampai kapanpun akan sangat sulit untuk orang itu diselamatkan. Kenapa dia sulit untuk diselamatkan? Karena pengetahuannya akan keselamatan masih kurang. Saudara-saudara sekalian. Jadi ini orang kedua yang hanya kalau saya bayangkan itu dipanggil begini. Sini. Di sini ada keselamatan. Tapi begitu orang itu datangi tempat keselamatan itu, ternyata dia tidak diselamatkan. Karena apa? Karena imannya tidak bergerak maju mencari tahu. Kira-kira setelah aku percaya Bapak Yahweh dan Yesua ini, aku harus ngapain lagi? Harusnya begitu, saudara. Ya, ini saya sebut atau saya gambarkan seperti orang yang ada di seberang sana. Terus orang itu dipanggil, sini. Di sini ada keselamatan loh. Nah, begitu orang itu, masa yang benar, cepat ke sini. Begitu orang itu datangi tempat keselamatan itu di sini, tapi ternyata orang itu tetap tidak diselamatkan. Karena apa? Karena orang itu tidak bergerak maju mencari tahu lagi. Setelah aku percaya Bapak Yahweh dan Yesua, aku itu harus ngapain lagi? Kira-kira apa lagi ya yang harus aku lakukan supaya aku itu diselamatkan? Harusnya begitu. Tapi karena imannya tidak bergerak maju, dan tidak bergerak maju itu karena ternyata dia masih pusing soal penyebutan YHWH, jadinya orang itu justru akan kesulitan sendiri untuk diselamatkan. Ini yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga, siapa orangnya yang hanya dipanggil tetapi tidak dipilih untuk diselamatkan? Orang yang hanya dipanggil tapi tidak diselamatkan adalah orang yang imannya tidak jadi yang terkemudian. Padahal dulu orang itu adalah orang yang imannya terdahulu mengenal kebenaran. Tapi sekarang orang itu justru jadi orang yang terbelakang apanya? Imannya. Jadi yang ketiga yang dimaksud dengan orang yang hanya dipanggil tetapi tidak dipilih untuk diselamatkan adalah orang yang imannya tidak jadi yang terkemudian. Padahal kitab suci itu memberitahu apa? Tetapi yang terdahulu akan menjadi yang apa? Terkemudian. Cuman orang ini ternyata imannya tidak jadi yang terkemudian. Padahal dulunya orang itu imannya lebih dulu atau imannya terdahulu mengenal kebenaran. Dulunya orang itu lebih dulu mengenal kebenaran. Tapi ternyata sekarang orang itu justru jadi yang terbelakang imannya. Nah, siapa orang ini, saudara? Rangkaian arti huruf res dan alef di dalam kata geru yang artinya dipanggil, yang memiliki arti what is first, to begin, dan go first, yang artinya yang pertama, memulai duluan. Arti-arti ini memberi pengertian kepada kita.
Saya ingat saudara, dulu ketika saya masih kecil, sekalipun saya ini seorang anak pendeta, tapi saya masih ingat dulu ketika saya masih kecil dan saya anak pendeta. Waktu itu saya tidak pernah ikut yang namanya sekolah minggu, saudara. Jadi teman-teman di kampung saya ini yang Kristen-Kristen pada sekolah minggu, saya keluyuran sepedanan sendiri. Padahal saat itu saya sudah jadi anak pendeta. Nah, sampai suatu hari, Tuhan itu pakai seseorang teman saya. Rumahnya terpaut 2 rumah dari sini, nomor 127. Cuman sekarang orangnya sudah pindah. Waktu itu ketika saya kecil saya tidak pernah ikut sekolah minggu sekalipun saya seorang anak pendeta. Tapi waktu itu Tuhan itu pakai teman saya ini. Yang sebetulnya teman saya ini keluarganya justru Islam, Muslim. Tapi entah bagaimana teman saya ini bisa Kristen sendiri. Dia ikut Tuhan sendiri. Terus suatu hari Sabtu, teman saya ini mainan sama saya. Terus di tengah-tengah kami mainan, di situ teman saya ini ngajak, besok sekolah minggu yuk. Besok sekolah minggu yuk. Lah di mana? Di rumahku, besok ada sekolah minggu, ikut ya. Nah singkat ceritanya saya ikut saudara. Dan saya masih ingat, waktu itu begitu saya ikut sekolah minggu, pulang sekolah minggu badan saya panas demam tinggi sampai seminggu. Sehingga pada waktu itu saya tidak sekolah 1 minggu saudara. Nah tetapi saudara tahu, teman saya yang dulu bawa saya ikut Tuhan, yang bawa saya ikut sekolah minggu, sekarang justru mu'alaf saudara. Nah kira-kira seperti inilah orang yang terdahulu tapi tidak jadi yang apa? Terkemudian. Tapi malah justru jadi yang terbelakang imannya. Ya kira-kira gambarannya seperti apa yang saya alami dulu. Orang itu atau teman saya itu dulu yang bawa saya ke sekolah minggu, tapi begitu dia dewasa, dia menikah, dia jadi mu'alaf. Nah kira-kira seperti inilah atau seperti teman saya inilah. Orang yang terdahulu tapi tidak jadi yang terkemudian. Teman saya ini dulu terdahulu. Imannya dia lebih mengenal atau dia lebih tahu kebenaran. Lalu dia bawa saya, tapi sekarang justru teman saya ini tidak jadi yang terkemudian, tapi malah jadi yang apa itu? Terbelakang imannya. Nah pertanyaannya saudara, ini kan kalau di lingkungan di luar keluarga kita, atau di lingkungan di luar komunitas kita, pengagung Yahweh. Tapi kalau di dalam kehidupan kita sekarang, yang sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua, kira-kira siapa orang yang terbelakang imannya ini saudara? Yang saya saksikan teman saya tadi, itu kan kalau di luar lingkungan keluarga. Di luar lingkungan orang terdekat. Tapi kalau di dalam lingkungan keluarga, atau di dalam komunitas kita orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua, kira-kira sebetulnya siapa orang yang terbelakang imannya ini? Kalau saudara mau ngerti sebetulnya gampang. Saudara itu tinggal memperhatikan sekeliling saudara. Tapi bukan terus saudara nengok kanan gini, enggak usah ya, bukan begitu. Kalau saudara pengen ngerti orang-orang di komunitas kita pengagung Yahweh, yang imannya sekarang bukan jadi terkemudian tapi terbelakang, itu gampang. Saudara tinggal perhatikan sekeliling saudara. Kalau dulu saudara kenal Bapak Yahweh itu dibawa oleh seseorang, tapi sekarang orang yang bawa saudara itu justru tidak sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh, bahkan mungkin orang yang bawa saudara dulu itu sekarang justru meninggalkan Bapak Yahweh. Itulah orang yang saya sebut terbelakang imannya. Jadi kalau pengen saudara ngerti, kalau di lingkungan saya kira-kira siapa ya Pak ya? Misalkan ini, saudara bisa kenal Bapak Yahweh, terus saudara bisa kenal kehilatnya Pak Lukas, saudara bisa kenal kehilat di sini, itu karena ada seseorang yang membawa saudara.
dan kemudian orang yang bawa saudara kenal Bapak Yahweh itu sekarang justru meninggalkan Bapak Yahweh. Itulah sebetulnya yang disebut dengan orang yang terbelakang imannya. Orang yang seharusnya secara iman dia itu jadi yang terkemudian. Seharusnya orang itu lebih maju imannya dari orang yang dia bawa dalam kebenaran. Tetapi pada faktanya justru orang yang dia bawa dalam kebenaran sekarang malah selangkah lebih maju imannya ketimbang yang bawa. Nah, inilah sebetulnya orang yang terbelakang imannya itu. Harusnya orang yang bawa orang lain kepada kebenaran atau keselamatan, harusnya dia jadi contoh untuk orang yang dia bawa dalam kebenaran. Tapi sekarang imannya malah amburadul. Saya perhatikan di tempat ini ada yang seperti itu, saudara. Kasusnya, suaminya itu kepingin istri dan anak-anaknya itu bisa beribadah kepada Bapak Yahweh. Dia kepingin istrinya itu kan awalnya keras menentang nama Yahweh. Wong Alkitab itu nulisnya Yesus Kristus karo Allah. Kok saiki kowe ngongkon aku nyembah Yahweh dan Yesua? Iku sekondi. Nah, di situ suaminya mulai bergumul. Dia kepingin Bapak Yahweh, saya ingin istri dan anak saya juga bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan beribadah kepada Bapak Yahweh. Tapi saudara tahu, sekarang justru imannya suaminya yang amburadul. Istrinya setia ibadah, anaknya setia ibadah, tapi suaminya sibuk ngapain? Golek duit. Suaminya sibuk amburadul nyari duit, saudara. Harusnya suaminya ini jadi contoh untuk orang atau untuk istrinya yang dia bawa kepada kebenaran. Tapi sayang, sekarang malah iman suaminya ini tidak benar, malah amburadul. Tidak bisa jadi contoh untuk orang yang dia bawa dalam kebenaran. Orang seperti ini, saudara, kalau sampai waktu kedatangan Yesua dia tidak sadar dan dia tidak bertobat, orang ini akan sangat sulit dan akan sangat berat untuk jadi orang yang nantinya akan dipilih untuk diselamatkan. Ya, orang yang seperti ini, model yang seperti ini, nanti kalau sampai Yesua datang dia tetap tidak sadar dan dia tidak bertobat, orang itu akan sangat sulit untuk dipilih untuk diselamatkan. Dia memang dipanggil, tetapi tidak untuk diselamatkan. Kalau sampai kedatangan Yesua, ternyata orang itu tetap tidak sadar dan tidak bertobat. Huruf res ini, saudara, ini jelas memberitahu kita. Huruf res tadi artinya apa? Orang yang imannya tidak jadi yang terkemudian, padahal orang itu dulunya terdahulu mengenal kebenaran. Tapi sekarang orang itu malah justru jadi yang terbelakang imannya. Arti huruf res ini sangat jelas memberitahu kita. Dan kalau orang itu tetap tidak sadar dan dia tidak bertobat sampai waktu kedatangan Yesua, saya rasa akan sangat sulit untuk orang itu bisa dipilih, tidak hanya sekedar dipanggil, tapi dipilih untuk diselamatkan. Kemudian berikutnya, saudara, orang yang hanya dipanggil tapi tidak diselamatkan adalah orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Dari mana pengertian ini? Pengertian ini datang dari huruf waw di dalam kata geru, yang artinya dipanggil, di mana huruf waw ini memiliki arti making secure atau membuat aman. Dan membuat aman di sini tidak lain berbicara tentang zona nyaman. Dan satu di antara orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman, itu orang yang pernah saya bahas di dalam firman Tuhan beberapa waktu yang lalu. Yang judulnya apa kira-kira? Yang judulnya posher atau lukewarm. Apa itu lukewarm? Suam-suam. Orang yang suam-suam imannya.
Kalau saudara pengen ngerti orang yang tidak berani keluar dari zona nyaman, kira-kira seperti orang yang pernah saya bahas di dalam firman beberapa waktu yang lalu. Orang itu katanya sudah naik ke surga. Dan katanya juga dia sudah ketemu Bapak Yahweh dan Yesua. Lalu di dalam kesaksiannya orang itu juga mengatakan apa? Di surga itu tidak ada kata Allah maupun kata Tuhan. Tapi katanya yang ada di surga itu cuman nama Yahweh dan Yesua Hamasyah. Tapi begitu orang itu balik ke bumi, nama Tuhannya tahu campur dan ketoprak alias gado-gado. Siapa saudara? Yahweh iya, Allah iya. Maka sekarang begitu saya balik ke bumi, semuanya tak pakai. Hahaha. Dengan bangganya ketawa seperti itu. Ini saya sebut sebagai orang yang tidak konsisten. Nah, kalau orang tidak konsisten seperti ini, terus terang saya meragukan. Betulkah orang itu betul-betul dibawa naik ke surga? Yang pertama, yang saya ragukan begini. Surga itu kalau menurut saudara, tempatnya indah atau tidak? Atau seperti kuburan kira-kira surga itu? Sangat indah. Biasanya orang kalau sudah ke tempat yang sangat indah, pengen balik enggak kira-kira? Enggak kepengin. Biasanya begitu. Ya toh, apalagi kalau di dunia utangnya akeh. Ya toh, wah nek iso aja balik Tuhan. Tapi nasibmu, waktumu belum sekarang. Ya toh, baik lagi, beresi utangmu sih. Ya, save Bible dengan kata-kata apa? Tuhan berkata, waktumu belum sekarang. Saya sebut ini save Bible, saudara. Orang itu katanya sudah naik ke surga. Dia ketemu Bapak Yahweh dan Yesua, dan dia katanya melihat di surga itu tidak ada kata atau nama Allah. Tapi yang ada di sana hanya Yahweh dan Yesua Hamasyah. Tapi begitu balik ke bumi, tak pakai semuanya. Adil toh? Begitu katanya. Ya, itu adil. Tapi itu adil untuk manusia. Buat Bapak Yahweh itu sama sekali tidak adil. Terus orang itu mengatakan apa? Tidak masalah kita panggil Allah, Yesus, Yahweh, Yesua, Kurios, Elohim. Tidak masalah. Tuhan tahu hati kita. Saya katakan betul Pak Evangelis. Tuhan tahu hati kita. Dan Tuhan ngerti Pak. Yahweh diganti Allah itu salah. Dan Tuhan itu juga tahu. Yesua diganti Yesus itu juga salah. Kalau Tuhan itu tahu. Yahweh diganti Allah salah. Yesua diganti Yesus salah. Seharusnya Bapak Evangelis ini konsekuen. Dia kembalikan kepada yang benar, saudara-saudara sekalian. Jadi ini sebetulnya, orang seperti ini sebetulnya orang yang tidak berani keluar dari zona nyaman. Karena apa saudara? Karena kalau sampai orang itu keluar dari zona nyaman, perutnya jadi tidak apa? Tidak nyaman. Paham saudara? Kalau dia keluar dari zona nyaman, otomatis ada yang tidak nyaman. Nah yang tidak nyaman apanya? Perutnya. Gitu loh saudara sekalian. Padahal saya perhatikan Bapak Pendeta atau Bapak Evangelis ini pendeta atau evangelis yang besar loh saudara. Nah masa evangelis yang besar kalah sama pendeta kemarin sore yang namanya Kim Hamnino Andretti. Ya toh? Masa evangelis besar kalah sama pendeta kemarin sore sing jenenge Kim Hamnino Andretti itu loh. Ya memang bagus aku, tapi masa kalah tenar sama pendeta kemarin sore? Saya ingat saudara, dulu sebelum kita itu bergabung dengan sinodenya Pak Lukas, sewaktu kita masih dinaungi oleh sinode yang lama yang tidak usah saya sebut nama sinodenya apa. Waktu itu saya masih ingat, sinode yang lama yang menaungi kita itu kasih ultimatum begini. Cabang dari sinode ini atau semua cabang dari sinode ini, kalau ada yang pakai nama Yahweh harus
keluar dari sinode. Oh begitu? Oke, kita keluar. Kita bikin surat pengunduran diri, terus kita kirim. Kami menyatakan keluar. Dok, sejak saat itu kita keluar dari sinode itu. Sebetulnya saya dan orang tua saya itu rindu. Sikap kami yang berani keluar dari zona nyaman ini, karena tidak boleh pakai nama Yahweh, itu diikuti oleh Bapak Gembala yang namanya Bapak Yusak Bambang. Cuman sayang pada waktu itu kalau tidak salah Pak Yusak Bambang ini milih dipecat sama sinode itu, betul ya? Jadi milih dipecat dulu. Tapi kalau kami terus terang tidak mau. Kenapa? Nek dipecat itu ora kajen, ya toh? Tapi kalau saya mengundurkan diri, kamu yang tak pecundangi. Ngerti enggak? Kamu bilang semua cabang sinode ini tidak boleh pakai nama Yahweh. Kalau pakai nama Yahweh harus keluar. Oke, kita keluar. Kita bikin surat pengunduran diri. Kita kirimkan sejak saat itu kita keluar dari sinode tersebut. Karena buat kami saudara, buat kami yang kasih makan itu bukan sinode. Katakanlah sinode itu saat itu gaji kami. Tapi kalau harus mulut kami dibungkam, tidak boleh pakai nama Yahweh dan Yesua. Mohon maaf, kekayaan Yahweh yang saya sembah itu jauh lebih dahsyat dari gajinya seorang pendeta. Saya cuman berpegang begitu pada waktu itu. Ya, saya dan orang tua saya pada waktu itu hanya berpegang. Yang kasih makan saya dan keluarga itu Bapak Yahweh, bukan sinode. Maka setelah di ultimatum begitu, kita bikin surat pengunduran diri, kita kirim, lalu sejak saat itu kita keluar dari sinode tersebut, lalu kita bergabung dengan Pak Lukas. Waktu itu namanya belum Kehilat Pemulihan Indonesia, namanya masih GAIN, GAIN, Gereja Alkitab Injili Nusantara. Nah, papa saya dan saya itu kan cuman pendeta kemarin sore yang baru seumur jagung, bahkan sama jagung tua jagungnya saudara. Ya toh? Nah masa bapak evangelis atau bapak pendeta yang sudah besar ini kalah cuman sama pendeta yang kemarin sore yang baru seumur jagung? Masa yang dikenal orang justru tidak berani keluar dari zona nyaman? Inilah aneh. Kalau menurut pengertian saya saudara, harusnya orang kalau sudah dikenal orang, kan omongannya malah diikuti. Betul enggak sih? Saudara berpikir gitu enggak? Ya, sama ya. Kita sepakat ya, orang harusnya kalau sudah dikenal orang, dia disebut sebagai apa? Pendeta besar atau evangelis besar. Biasanya kan omongannya malah diikuti toh. Dia ngucap apa saja kan diikuti. Ya toh termasuk aku itu sudah naik turun surga, wes bal-balan mbek Tuhan. Orang percaya enggak? Percaya. Buktinya apa? Orang Kristen banyak yang senang dikhotbahi sama pendeta yang sudah naik turun surga. Di situ saya bisa menyimpulkan orang biasanya kalau sudah besar omongannya itu akan diikuti. Nah tapi ini kok malah ketakutan dan mengemas ketakutan itu dengan kata-kata apa? Adil. Tak pakai semua kan adil. Yahweh tak pakai, Allah tak pakai, Yesus tak pakai, Yesua tak pakai, Kurios, Elohim, Tuhan tak pakai, semua adil. Bar, katanya begitu. Tapi ya sudahlah saudara ya. Keberanian seseorang untuk keluar dari zona nyaman itu memang sendiri-sendiri. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Saudara berani keluar dari zona nyaman. Justru Bapak Yahweh itu akan memelihara kehidupan saudara. Saudara tahu, kami sangat yakin kalau dulu andai kata tidak ada ultimatum dari sinode yang lama, mungkin kehidupan kami itu biasa-biasa saja saudara, standar. Dan yang pasti pengetahuan akan kebenaran itu hanya berhenti sampai di soal apa? Ngertine paling apa saya? Ya Musa, Harun, Maria, Yohanes, Yakobus, Matius, wis bar. Ya toh? Tapi saya bersyukur dengan ultimatum itu justru sekarang kita ngerti banyak hal. Kita ngerti kebenaran yang sejati.
Dan dengan ultimatum itu, kita juga justru mengenal juru selamat yang benar, yang namanya Yeshua HaMasyiah. Ya, tapi sudahlah, ya sekali lagi keberanian seseorang untuk keluar dari zona nyaman itu memang sendiri-sendiri keberaniannya. Tapi yang pasti hari ini saudara, kita sudah bersama-sama diberitahu siapa orang-orangnya yang hanya dipanggil dalam pesta raja atau pesta keselamatan. Tapi ternyata orang-orang itu tidak ikut dipilih untuk diselamatkan. Yang pertama tadi ada orang yang seperti apa? Orang yang hanya dipanggil ke dalam pesta raja tapi dia tidak ikut diselamatkan karena ternyata dia salah apa tadi? Dia salah kostum yang pertama. Jadi orang yang pertama tadi dia dipanggil ke pesta raja atau pesta keselamatan, tapi ternyata malah diusir suruh keluar. Artinya diusir itu tidak diselamatkan. Ternyata orang itu salah kostum, salah pakai baju pesta. Karena baju yang dia pakai datang ke acara pesta raja Yahweh, itu bukan made in Ibrani, tapi made in mana? Made in Yunani. Dan sekali lagi saya ingatkan, orang yang pakai baju rangkep-rangkep, made in Ibrani dirangkap made in Yunani dan made in Arab. Orang yang imannya rangkap-rangkap seperti ini, rangkap Ibrani, rangkap Yunani dan rangkap Arab, itu juga tidak akan diselamatkan saudara. Tapi justru akan apa? Diusir keluar dari pestanya Bapak Yahweh. Jadi kalau saudara itu sudah percaya Bapak Yahweh, ya sudah, bajumu itu hanya satu. Baju apa? Ibrani. Tidak usah rangkep-rangkep, tidak usah dirangkep, dikasih mantel Yunani, terus ditambahi jasudan saka Arab. Ya sumu gitu loh. Saudara malah tidak bisa bergerak dengan leluasa. Karena terlalu banyak baju iman yang saudara pakai. Dan saya katakan saudara buktikan, saudara justru akan ada di tengah-tengah persimpangan kebingungan. Lah ini pola Ibrani ngomongnya begini soal keselamatan. Tapi nek pola Yunani kok ngomongnya begini. Lah terus pola Arab kok ngomongnya begini. Ini sing bener yang mana? Ini yang bener yang mana? Ketika baju iman saudara itu rangkep-rangkep bahkan sampai rangkep 3. Saya jamin saudara malah justru tidak akan mengenal kebenaran yang sejati itu. Tapi justru saudara akan dibingungkan dengan apa yang saudara pelajari. Saudara justru akan ada di mana? Di tengah-tengah persimpangan perapatan. Ini jalan ke surga ini sakjane lempeng, lurus, ngiri apa nganan apa mundur. Gitu loh. Karena apa? Baju iman saudara itu rangkep-rangkep, kakean rangkepan, padahal tidak perlu. Dulu kita memang rangkep-rangkep baju imannya. Tapi sekarang cukup satu. Baju kita adalah akar Ibrani. Segala pengajaran dari Sion itu saya percaya itu adalah pengajaran yang pasti membawa kita kepada keselamatan Bapak Yahweh. Lalu yang kedua, orang yang hanya dipanggil ke pesta raja atau pesta keselamatan tapi tidak diselamatkan, siapa tadi yang kedua? Orang yang tegar tengkuk dengan kebenaran, tengkuknya tegar-tegar. Lalu yang ketiga, orang yang hanya dipanggil ke pesta raja atau pesta keselamatan tapi tidak diselamatkan adalah orang yang imannya tidak bergerak maju setelah mengenal kebenaran. Cuman stuck, berhenti di masalah yang sebetulnya tidak perlu terlalu diributkan. Gitu loh saudara. Lalu yang keempat, orang yang hanya dipanggil ke pesta raja atau pesta keselamatan tapi dia tidak diselamatkan. Orang itu adalah orang yang imannya tidak jadi yang terkemudian tapi malah jadi yang terbelakang. Dan orang yang hanya dipanggil ke pesta raja tapi tidak diselamatkan adalah orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman untuk kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini coba saudara perhatikan baik-baik 5 kriteria ini. Ya, coba saudara perhatikan baik-baik. 5 kriteria orang yang disebut orang itu hanya dipanggil dalam pesta raja
tapi begitu masuk dalam pesta raja, orang itu ditarik keluar, diusir keluar dari pesta raja. Alias orang itu tidak dipilih untuk diselamatkan. Sampai di sini saudara. Coba saudara perhatikan baik-baik 5 kriteria ini. Dan setelah saudara memperhatikan baik-baik 5 kriteria ini, sekarang coba saudara deteksi diri saudara masing-masing. Kira-kira aku itu masih ada di kriteria yang keberapa? Dan di sini saya hanya ingin memberitahu. Kalau setelah saudara mendeteksi iman saudara, dan ternyata iman saudara itu masih ada di salah satunya dari kelima kriteria ini. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau setelah saudara mendeteksi kriteria iman saudara ternyata ada di satu di antaranya dari 5 kriteria ini. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau imanmu masih ada di urutan 5 ini, itu artinya saudara itu sedang dalam bahaya. Ya, jadi kalau saudara mendeteksi ternyata aku itu masih jadi pengagum Yahweh, tapi yang masih pakai versi Konghucu, versi Arab, versi Kejawen. Nah, ini berarti saudara menggenapi kriteria yang pertama, kriteria yang pertama ini. Saudara salah kostum, gitu loh. Kostummu itu harusnya made in Ibrani, tapi saudara masih pakai baju rangkep-rangkep. Semua iman percaya itu saudara ambil, saudara rangkep-rangkep. Dan di situ saudara berpikir, dengan banyak aku mempercayai iman percaya, di situ aku akan semakin mengenal yang namanya Tuhan. Salah. Justru semakin banyak saudara punya iman percaya, saudara semakin punya banyak kepercayaan, justru saudara akan bingung tentang Tuhan itu, saudara akan bingung. Ya. Lalu misalkan saudara mendeteksi, oh ternyata aku termasuk atau masih termasuk orang yang tegar tengkuk dengan kebenaran. Atau mungkin saudara termasuk orang yang imannya tidak bergerak maju setelah mengenal kebenaran, karena mungkin setelah kamu sudah di dalam Bapa Yahweh, sudah dibaptis pembaruan, sudah. Sekarang kamu harus ikuti hidup gaya Torah. Apa gaya Torah itu? Makannya harus kosher. Oh ternyata aku makannya masih belum kosher. Nah berarti saudara itu termasuk apa? Orang yang imannya apa ini? Tidak bergerak maju setelah mengenal kebenaran. Saudara masih berkutat di situ-situ saja. Atau mungkin saudara setelah mendeteksi, saudara adalah orang yang imannya tidak jadi yang terkemudian, tapi malah jadi yang terbelakang seperti orang yang saya saksikan tadi. Atau yang kelima, saudara adalah orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman untuk kebenaran. Andai kata setelah saudara coba deteksi diri saudara sendiri, dan ternyata kriteria saudara masih ada di salah satu dari 5 kriteria tersebut, itu artinya saudara sebetulnya sedang dalam bahaya. Kalau saudara sudah ngerti saudara itu sedang dalam bahaya, kalau saudara tidak cepat-cepat keluar dari 5 kriteria ini, saya yakin akan sangat sulit untuk saudara itu dipilih untuk diselamatkan. Saudara hanya paling dipanggil, ya, saudara hanya memenuhi kuota panggilan. Tapi ternyata setelah saudara dipanggil, saudara datangi orang yang memanggil saudara. Lalu ternyata di situ orang yang manggil saudara itu apa? Keluar kamu. Ya, campakkan orang ini ke dalam kegelapan. Kalau saudara tidak cepat-cepat keluar dari 5 kriteria ini, saya yakin akan sangat sulit untuk saudara itu masuk ke fase selanjutnya, yang disebut dengan dipilih untuk diselamatkan. Matius 22 ayat 14 tadi sudah jelas memberitahu kita bahwa antara orang yang dipilih dan orang yang akan diselamatkan, orangnya sama atau tidak? Tidak sama. Ya, jangan sampai. Tidak masalah kalau sekarang barangkali masih ada di antara kita yang termasuk satu di antara 5 kriteria ini. It's okay. Tapi saya hanya ingin memberitahu, cepat-cepatlah saudara sadar dan keluar dari kriteria-kriteria ini.
Karena kalau saudara tidak keluar, akan sangat sulit untuk saudara itu dipilih untuk diselamatkan. Tapi kalau saudara berani keluar dari 5 kriteria ini, saya yakin saudara pasti tidak hanya dipanggil, tapi saudara pasti juga akan dipilih untuk diselamatkan. Amin. Ya, kalau saudara berani, syaratnya apa? Berani keluar dari 5 kriteria ini. Saya sebut 5 kriteria ini sebagai zona nyaman semua juga bisa. Ya. Ini saya sebut sebagai zona nyaman semua ya bisa. Yang pertama zona nyamannya apa? Wis sing penting aku wis dibaptis pembaruan. Tapi aku tak pakai Yesus lah, ora apa-apa. Supaya aku bisa diterima komunitasku. Karena komunitasku itu tidak suka dengan nama Yahweh dan Yesua. Nah, supaya aku bisa diterima komunitasku, aku tak pakai Yesus juga. Ora apa-apa lah. Ya, ini berarti zona nyaman atau bukan? Zona nyaman, ya, dan sebagainya sampai yang kelima. Kalau saudara masih betah di zona nyaman, kelima zona nyaman kriteria ini, saya yakin akan sangat sulit untuk saudara itu masuk ke fase selanjutnya yang saya sebut dengan, atau yang disebut kitab suci itu dengan dipilih untuk diselamatkan. Tidak sekedar dipanggil tapi dipilih untuk diselamatkan. Tapi saya percaya sampai saudara berani keluar dari 5 zona nyaman ini, saudara pasti dipilih dan saudara pasti diselamatkan. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan akhiri firman pada malam hari ini.